Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Kali ini saya berjumpa dengan guru saya yang membahagiakan ya. Nah, guru saya adalah ini yang mengajarkan saya tentang kesadaran terhadap Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Tapi lucunya, kesadaran ketuhanan dari sains. Dasarnya dari sains, bukan dari kitab suci dan lain sebagainya, dari sains, benar-benar dari sains. Nah, beliau adalah Mas Erianto Rahman. Nanti saya kasih linknya ya, webnya Anda bisa baca, blognya Anda bisa baca. Tapi sementara Anda bisa baca di www.eriantorahman.com, betul ya? Itu saya banyak mendapat pencerahan dari beliau. Salah satu karya beliau ini Finding God, buku yang fenomenal menurut saya, ada 450-an halaman. Isinya halaman 1 sampai 300 teknis banget. Tapi setelahnya di 150 halaman terakhir Anda akan menemukan pencerahan yang luar biasa dahsyat. Nah, kalau Anda penasaran, yuk klik aja www.eriantorahman.com. Di situ Anda mendapatkan banyak pencerahan. Sekarang saya sedang belajar sama beliau di kelas 2 hari seminar Finding God. Biasanya Sabtu Minggu sih. Terjangkau banget dan worth it banget. Nah, seperti apa sih Finding God tuh, Mas Eri? Sebelumnya terima kasih banyak Mas Ferry. Mas Ferry juga guru saya. Saya belajar banyak sekali dari beliau ini, manusia yang sangat luar biasa. Orang bijaksana begini nih. Terima kasih Mas Ferry atas undangannya hadir di percakapan ini. Seperti pertanyaan Mas Ferry, apa sih Finding God? Secara singkat mungkin bisa saya tarik statement di mana kita mulai. Saya mengajak teman-teman pembaca dan pendengar untuk membayangkan berhadap-hadapan dengan Tuhan. Yang tadinya Tuhan itu jauh dan letaknya di entah di mana. Oke. Kita coba bawa di depan kita, di hadapan kita. Lalu kita bertanya apa maunya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga muncullah istilah yang saya perkenalkan dengan egosentris dan Tuhan sentris. Kalau egosentris itu semua kembali kepada untuk apa untungnya bagi kita, apa untung rugi bagi kita dan lain-lain. Kita balik dengan mengganti paradigma kita dari pandangan Tuhan memandang kita bagaimana. Kira-kira gitu Mas. Ini menarik karena kita dengan Tuhan tidak berjarak dan benar-benar kita akrab dengan Tuhan, begitu ya Mas? Betul. Dan ini benar-benar dari sudut pandang sains. Kalau saya biasanya menyampaikan Tuhan dari sudut pandang kitab suci, Al-Quran tepatnya. Nah, beliau bisa menguliti atau bisa mengupas atau bisa mengeruk hikmah Al-Quran, mengambil hikmah Al-Quran yang terdalam dari sudut pandang sains, dan ketemunya sama-sama mengenal Tuhan, dan mengenal Tuhannya tidak menggunakan terlalu banyak syarat dan ketentuan berlaku. Jadi guru kita sebenarnya siapa nih Mas? Guru yang sejati kita adalah Tuhan itu sendiri. Saya dan Mas Ferry hanya menyampaikan pesan beliau. Saling menyampaikan pesan saja sebenarnya. Oke. Guru sejati kita Tuhan, dan ini tidak berlawanan dengan Al-Quran, karena jelas di dalam Al-Quran Allamal insana ma lam ya'lam. Allah sendiri yang akan mengajari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi syarat guru kita adalah Tuhan, berarti kita mengakui bahwa kita bagian dari Tuhan dan kita tidak berjarak dengan Tuhan, begitu ya? Betul. Kalau kita ingin belajar dengan Tuhan ya seperti analogi sekolahan ya, kita satu ruangan dengan Tuhan. Dengan sang pengajar tuh dekat. Wow. Nah, ingat ya sahabat, saya disclaimer dulu, ini tidak mengajarkan kesesatan, tetapi ini akan membawa kita dalam ranah pencerahan. Dan semakin Anda mendalami ilmu ketuhanan, semakin Anda tercerahkan. Bukan kita dalam rangka meninggalkan tata cara, tidak. Tetapi Anda akan menemukan kenikmatan tata cara dan menemukan kenikmatan hidup. Setuju ya? Setuju sekali. Karena ujung-ujungnya adalah memahami bahwa Tuhan menciptakan kita dengan
dengan kerinduannya, dengan cinta kasihnya. Kira-kira itu sih. Beliau sudut pandangnya sudut pandang sains ketuhanan, tetapi lucunya apa yang dikatakan beliau ini kalau kita tarik dari sudut pandang agama, ini tertulis di hadis qudsi, tertulis di Al-Quran, dan wow, mencerahkan. Ya, Oke. jadi kalau saya sangat berterima kasih dengan Mas Ferry karena saya tidak diberi kelebihan seperti Mas Ferry yang masuk ke dunia agama yang kental, menghafal banyak sekali firman dan hadis. Saya seolah-olah tersesat di dunia sains yang alhamdulillah bisa mendekatkan saya dengan beliau. Kita ketemu di suatu tempat yang sama, dan apa yang saya simpulkan dari sains ternyata tidak berbeda atau bahkan sama lah dengan apa yang diberitakan oleh Mas Ferry. Jadi ini terakhir nih. Kesimpulan orang yang sudah mengenal Tuhannya dan menyadari Tuhannya, kan sudah tidak relevan lagi orang mengingat Tuhan. Setuju ya? Ini bagi saya sudah tidak relevan Anda mengingat Tuhan. Tetapi yang relevan adalah Anda, kalau Anda sudah kenal berarti Anda tinggal sadar. Ya. Seperti apa orang-orang yang sudah menemukan Tuhannya dan menyadari Tuhannya? Ciri-cirinya saja. Ciri-cirinya simple tapi ya, sulit ya, tapi sebenarnya satu kalimat aja. Dia akan menjadi pengasih dan penyayang. Jadi manusia yang sudah mengenal dan menyadari Tuhannya, mendadak hidupnya akan penuh cinta. Betul ya? Penuh cinta, penuh keoptimisan, penuh kebermanfaatan. Dan apakah masih ada penghakiman? Oh, nggak ada. Terhadap sesuatu yang berbeda dengan dia? Tidak ada. Akan diterima dan akan diakui keberadaannya. Kemudian cuman dikasihi saja, dimaklumi, dikasihi. Meskipun tidak sesuai dengan sudut pandang dia atau apa yang dia yakini. Justru itulah kekayaan kita. Itu keberlimpahan Tuhan. Dia mengizinkan semua itu ada supaya kita belajar semua. Jadi kesimpulannya, Tuhan yang mengizinkan semua perbedaan itu agar kehidupan kita lebih berwarna. Betul sekali. Oke. Jadi dan ini yang saya benar-benar syukuri sahabat, bahwa ternyata orang yang menemukan Tuhan, dia orang yang benar-benar bijaksana, suci hatinya, sudah tidak ada dendam, benci, dengki, iri, dan tidak mempermasalahkan perbedaan, karena perbedaan itu rahmat. Itu di dalam sudut pandang agama. Apakah di dalam sudut pandang sains bahwa perbedaan itu juga rahmat? Ya, dan sebenarnya saya ingin mengutip kalimat yang paling pas untuk status terakhir, kondisi terakhir manusia yang betul-betul sudah paham Tuhan. Bahasanya adalah bersih hati. Oke. Kalau kita sebut kenal dengan apa ya? Ikhlas. Oke. Jadi apa yang saya pelajari bermuara pada satu kata itu saja. Oke. Bersih hati. Tidak ada penghakiman, menerima segalanya, mudah memaafkan, mengasihi sesama, menyayangi sesama. Bisa disimpulkan semua dalam satu kata, bersih hati. Bersih hati, mantap jiwa. Nah sahabat, jika Anda pingin sekali mudah untuk tersenyum, untuk sukacita, untuk gembira, untuk bahagia dalam kehidupan ini, bisa melewati perantara belajar pada guru saya Mas Erianto Rahman. Karena betapa banyak orang yang hidupnya berubah karena sudut pandangnya lebar sekali. Sudut pandang lebar akan membuat dia lebih damai, bahagia, sukacita dalam kehidupannya. Apapun luka batin Anda, kalau sudah kenal Tuhan, pasti lepas dengan sendirinya. Ya. Setuju ya Mas? Setuju. Kalau saya sering berucap kalimat saya, jika paham maka terjadilah demikian. Kalau kita paham Tuhan, ya tadi seperti Mas Ferry, hilang semua itu penderitaan, akan persepsi kita berubah. Yang tadinya menjadi korban, sekarang tidak lagi. Tidak lagi menghakimi diri sendiri menderita, ya seperti itu kira-kira Mas Ferry. Jadi cara mudahnya untuk melepas semua luka batin yang ada, untuk menyembuhkan anxiety dan lain sebagainya, adalah dengan
mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Memahami Tuhan. Oke, sahabat, terima kasih atas waktunya untuk melihat video ini, dan benar-benar saya rekomendasikan, jangan lupa benar-benar yuk kalau ada kesempatan waktu belajar bareng beliau di seminar 2 harinya. Kalau nggak minim-minim deh, Anda beli bukunya ini dulu deh. Buku ini amat sangat murah. Harganya nggak semahal Orgonet saya. Ini murah banget, saya bilang murah banget. Dengan buku setebal ini, lalu dengan isi yang luar biasa dahsyat, dengan semuanya original, ini amat sangat murah. Nah, yuk kita belajar bareng, sadar bareng, penuhi Indonesia dengan cinta. Karena Indonesia sedang butuh cinta, nggak butuh orang pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, I love you all. Namaste. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra